kucing kalian itu terlihat bersih, kemudian kelihatan sehat dan mampu untuk grooming atau menjilati tubuhnya sendiri sebaiknya tidak ter. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kadama, channel Potret, channel perawatan kucing dan anjing. Kucing dikatakan sebagai hewan yang bersih ya, karena sering terlihat kucing itu menjilati bulunya ya guys ya, untuk menjaga kebersihan atau keindahan bulunya, sehingga bisa dikatakan juga bahwa mandi pada kucing itu tidak perlu terlalu sering dilakukan. Namun dalam beberapa kasus mandi itu justru dibutuhkan oleh kucing untuk menjaga kesehatannya dan juga untuk menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, seberapa sering sih kucing itu harus dimandikan dan mulai umur berapa? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya mandi pada kucing, seberapa sering kucing itu harus dimandikan dan juga mulai umur berapa. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Biasa sebelum mulai video ini saya perlu menyampaikan disclaimer ya guys ya, bahwa segala informasi yang saya sharing di video kali ini saya dapatkan dan saya kumpulkan dari berbagai sumber, termasuk juga The Spruce Pet tentang berapa sering kucing itu harus dimandikan. Namun apabila ada masukan dari kalian lebih mengerti atau mungkin pernah punya pengalaman dalam memandikan kucing, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Artikel dari The Spruce Pet menyatakan bahwa kucing itu tidak perlu sering dimandikan ya guys ya, karena kucing itu adalah tadi saya katakan di awal adalah hewan yang bersih dan juga mempunyai kebiasaan untuk selalu menjilati atau grooming dirinya sendiri dengan cara menjilati tubuh dan juga bulunya. Dan kebiasaan grooming sendiri ini dimulai pada saat kucing itu masih sangat kecil, masih sangat belia ya guys ya, itu pada umur 2 sampai dengan 4 minggu dan kucing itu sudah mulai grooming sendiri. Ini berkelanjutan, kebiasaan grooming ini berkelanjutan sampai dengan kucing dewasa dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan bagi kucing. Maka kita sering lihat kucing itu suka menjilati atau grooming dirinya sendiri. Dan dikatakan juga oleh The Spruce Pet menyatakan bahwa kucing itu tidak perlu sering dimandikan ya guys ya, terutama pada kucing yang tinggal di dalam rumah atau kucing indoor. Lain halnya apabila kucing itu bisa main di luar atau kucing itu mungkin bisa lebih sering dimandikan. Dikarenakan kucing itu sering main di luar rumah sehingga bulu kucing dan juga tubuh kucing menjadi lebih cepat kotor sehingga perlu lebih sering dimandikan. Ada beberapa situasi guys yang menyebabkan kucing itu juga perlu dimandikan lebih sering, yaitu pertama karena kucing itu terkena atau terpapar bahan-bahan yang berbahaya seperti misalnya cat, terkena cat atau misalnya terkena oli, itu dapat harus segera dimandikan karena takutnya kucing itu akan menjilati cat ataupun oli yang melekat di tubuh dan bulunya. Nah, itu perlu segera dibersihkan dan dicuci ya guys ya. Dan juga misalnya kucing itu terkena sakit, misalnya sakit kulit yang menyebabkan kucing itu harus lebih sering dimandikan daripada kucing yang tidak terkena sakit kulit guys ya. Nah, bagaimana apabila kucing itu terkena atau terpapar minyak goreng atau minyak kelapa misalnya? Memang minyak kelapa atau minyak goreng itu akan menjadi sesuatu yang lengket ya guys di bulu dan tubuh kucing. Namun kabar baiknya minyak goreng itu kan juga alami, tapi minyak kelapa itu kan alami sehingga tidak berbahaya bagi kucing. Mungkin perlu dibersihkan saja agar tubuh kucing dan bulu kucing itu tidak lengket untuk menjaga kebersihannya. Berapa sering sih kucing itu perlu dimandikan? Nah, masih menurut The Spruce Pet katakan bahwa kucing itu perlu dimandikan sekitar 4 atau sampai dengan 6 minggu sekali. Jadi tidak terlalu sering ya guys ya. Dan kekerapan atau frekuensi memandikan kucing itu tergantung pada jenis bulunya. Kucing yang punya bulu yang lebat dan juga panjang itu akan butuh dimandikan lebih sering daripada kucing yang tidak maksudnya yang tidak berbulu panjang atau bulu pendek guys ya. Alasannya karena kucing yang berbulu tebal dan juga panjang itu akan lebih mudah kusut dan juga lebih mudah kotor dibandingkan kucing yang berbulu pendek. Dan alasan yang kedua adalah karena masalah kesehatan kucing ya guys ya. Kucing yang mengalami sakit kulit ataupun infeksi bakteri tertentu akan butuh dimandikan lebih sering daripada kucing yang sehat atau tidak sakit ya guys ya. Dan frekuensi memandikan kucing itu perlu diikuti sesuai dengan petunjuk dokter. Faktor selanjutnya yang menentukan seberapa sering kucing itu butuh untuk dimandikan adalah
aktivitas si kucing dan juga lingkungan tempat tinggalnya ya guys ya. Nah, dikatakan di awal bahwa kucing yang tinggal di luar rumah atau sering bermain keluar rumah itu atau tinggal di tempat yang lingkungannya kurang bersih butuh dimandikan lebih sering dibanding kucing indoor yang tinggal di dalam rumah dan lingkungannya juga bersih ya guys ya. Dan selanjutnya faktor usia. Faktor usia juga menentukan seberapa sering kucing itu perlu dimandikan. Nah, anak kucing itu perlu bisa dimandikan ya guys sekitar umur 4 minggu hanya bila memang dirasakan dibutuhkan. Apabila dirasakan tidak terlalu dibutuhkan untuk dimandikan, dan sebaiknya menunggu sampai anak kucing itu sudah agak besar ya guys ya. Dan kucing-kucing senior atau kucing-kucing yang tua yang mungkin sudah sebagian dari keahliannya atau kemampuannya itu sudah berkurang. Nah, mungkin dia sudah berkurang kemampuannya untuk grooming, maka perlu juga untuk dimandikan ya apabila dirasakan kemampuan itu sudah semakin berkurang guys. Oh ya, sebelum mengakhiri video kali ini saya juga perlu menyampaikan bahwa apabila kucing kalian itu terlihat bersih, kemudian kelihatan sehat dan mampu untuk grooming atau menjilati tubuhnya sendiri, sebaiknya tidak terlalu sering dimandikan ya guys ya. Karena masih menurut The Spruce Pet, apabila terlalu sering dimandikan justru akan merugikan kucing karena akan menghilangkan minyak alami yang terdapat pada kulit kucing yang fungsinya minyak alami tersebut adalah untuk menjaga kelembapan alami dari kucing itu sendiri. Demikian guys videoku kali ini tentang mandi pada kucing. Apa sih fungsi mandi pada kucing itu, seberapa sering kucing kita perlu dimandikan, dan juga pada usia berapa kucing bisa mulai dimandikan. Semoga bermanfaat, semoga dapat ditambah informasi buat kita bersama. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe seperti biasa ya guys ya, saya mau untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten tentang perawatan kucing anjing. Saya tekan like apabila kalian suka dengan video kali ini, juga mohon di komen untuk saran, masukan, pendapat dan lain sebagainya, dan tolong juga ya guys ya bantuannya untuk disebarkan ke medsos milik teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.